Teori sistem dunia adalah teori yang dikembangkan oleh Immanuel Wallerstein. Ia mengatakan bahwa dunia modern bekerja sebagai satu sistem ekonomi kapitalis yang saling terhubung. Jadi, negara tidak berkembang sendiri, tapi posisinya di jaringan ekonomi global yang saling tergantung. Dalam sistem ini, dunia dibagi menjadi tiga kelompok, yaitu pertama, negara inti adalah negara-negara paling maju dan industri yang menguasai produksi barang bernilai besar. Kedua, semi pinggiran, yaitu negara yang levelnya menengah, ada industrinya, tapi masih terpengaruh negara inti. Dan terakhir, negara pinggiran, yang biasanya masih bergantung pada ekspor bahan mentah dan tenaga kerja murah. Menurut teori sistem dunia, kemajuan satu negara tidak hanya ditentukan kondisi internalnya, tapi juga posisinya dalam jaringan ekonomi global yang saling terhubung, meskipun hubungan ini tidak selalu seimbang. Di negara inti, terdapat Amerika Utara, Eropa Barat, dan Jepang. Negara-negara ini tetap kuat karena punya industri maju dan teknologi yang canggih. Mereka bisa mengatur perdagangan global dan tetap dapat keuntungan terbesar dari produksi barang bernilai tinggi. Meskipun Uni Soviet sudah runtuh, negara inti stabil karena ekonomi mereka kuat dan mereka mampu menjaga pengaruhnya di dunia. Lalu, yang kedua, di negara semi pinggiran. Terdapat negara Asia Timur, Amerika Latin, dan negara-negara pecahan Uni Soviet. Posisi mereka campuran. Beberapa industrinya berkembang dan bisa mengekspor barang, tapi masih dipengaruhi negara inti. Semi pinggiran ini juga berfungsi sebagai jembatan antara inti dan pinggiran supaya ketimpangan tidak terlalu ekstrim. Negara pecahan Uni Soviet masuk semi pinggiran karena transisi dari ekonomi terpusat ke pasar bebas, bikin beberapa industrinya melemah. Mereka sangat bergantung pada investasi atau bantuan dari negara inti. Lalu yang terakhir, ada negara pinggiran. Terdapat di negara Afrika yang berada di posisi paling lemah. Mereka masih bergantung pada ekspor bahan mentah, tenaga kerja murah, dan punya industri terbatas. Jadi, walaupun Uni Soviet runtuh dan beberapa negara mengalami perubahan besar, pola hierarki dunia tetap terlihat jelas. Inti tetap pegang kendali dan mendapat keuntungan terbesar. Semi pinggiran, posisinya fleksibel, bisa naik atau turun tergantung kemampuan ekonomi dan hubungan internasional. Negara pinggiran tetap lemah karena keterbatasan sumber daya dan ketergantungan pada negara lain. Ini menegaskan prinsip Wallström. Posisi suatu negara dalam sistem dunia ditentukan oleh hubungannya dengan negara lain, bukan hanya kondisi internalnya.